semuanya, Assalamualaikum. Halo, saya Raisa Fahira. Dan halo, saya Syafira. Kami dari kelas 9 SM Raja. Oh iya, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi perubahan sosial, yaitu ada terbagi menjadi 4 bab, yaitu yang pertama tentang apa itu perubahan sosial, kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial, penyebab perubahan sosial, dan yang terakhir dampak positif serta dampak negatif dari perubahan sosial. Yuk, mari simak videonya. Setiap manusia yang hidup dalam bermasyarakat selama hidupnya sudah pasti mengalami perubahan, baik perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, perubahan yang lambat maupun yang berjalan dengan cepat. Yuk simak pembahasan kami. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan. Menurut Salosolo Marjan, seorang ilmuwan bidang sosiologi, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bagaimanakah bentuk dan contoh perubahan sosial? 1. Perubahan berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktunya dibagi ke dalam perubahan sosial yang berlangsung secara lambat atau evolusi, dan perubahan sosial yang berlangsung cepat adalah revolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama, rentan waktu antara ratusan hingga ribuan tahun. Perubahan ini sering terjadi dengan perkembangan masyarakat untuk dapat beradaptasi atau menyesuaikan diri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Evolusi dapat kita lihat pada pembentukan karakteristik masyarakat berdasarkan kondisi alamnya. Contohnya, perbedaan karakteristik antara masyarakat pesisir yang sering berinteraksi dengan orang asing dan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang jauh dari pusat keramaian. Karena menghadapi kondisi itu, tantangan alam yang berbeda dalam jangka waktu yang panjang masyarakat. Waktu yang panjang, masyarakat pesisir atau daratan yang ramai berinteraksi membentuk karakter yang dinamis atau cenderung memiliki pemikiran yang terbuka. Di sisi lain, masyarakat pedalaman yang tinggal di pelosok daerah membentuk karakter yang cenderung tertutup, lambat menerima perubahan. Sementara revolusi adalah perubahan secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat. Perubahan ini seringkali terjadi karena dipicu oleh semua penemuan baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Contohnya, 1. Ditemukannya mesin-mesin produksi yang memungkinkan disebutnya sebuah barang secara massal, cepat, dan efisien. 2. Perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan sosial berdasar cakupan dibagi ke dalam perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Contohnya adalah perubahan yang terjadi di suatu wilayah pemukiman tertentu, seperti ketika sebuah pasar dibangun di satu pemukiman yang sebelumnya tidak memiliki pasar. Masyarakat yang tadinya berbelanja secara terpisah, kini lebih sering bertemu dan berinteraksi di pasar. Di sisi lain, masyarakat yang tadinya hanya berperan sebagai pembeli, kini mulai banyak yang berperan sebagai pedagang sehingga sedikit banyak meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut. Sementara perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya. Contoh perubahan besar adalah upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Pembangunan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, transportasi, teknologi, dan sebagainya. 3. Perubahan berdasarkan perencanaan. Perubahan sosial berdasarkan perencanaan dibagi ke dalam perubahan yang direncanakan, yaitu Planet Challenge, dan yang perubahan tidak direncanakan adalah Unplanned Challenge. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu biasanya disebut dengan agen perubahan. Misalnya adalah 1. Adanya gerakan untuk menggunakan kantong belanja berbahan kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Gerakan ini dipelopori oleh agen perubahan yang memperjuangkan kelestarian lingkungan di alam bumi. 2. Contoh lain dan perubahan sosial yang direncanakan pada era masa kini adalah sebuah kerja untuk mencapai satu tujuan perubahan dengan menggunakan media jejaring digital. Sementara perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi tanpa usaha yang sengaja dilakukan oleh masyarakat. Biasanya perubahan yang tidak direncanakan terjadi akibat adanya bencana alam. Sebagai dampak dinamika geografis atau bencana sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri.
Perubahan sosial yang tidak direncanakan dapat dilihat seperti pada perubahan kehidupan akibat tsunami di suatu wilayah. 4. Perubahan berdasarkan arah perkembangan. Perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan dibagi ke dalam perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan yang menuju arah kemajuan. Contoh, perubahan progres adalah berubahnya pola pikir dan kesadaran masyarakat seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan. Jika pada masa lalu masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat tahayul dan irasional, maka pada masa kini masyarakat lebih percaya terhadap hal-hal yang bersifat nyata dan rasional. Sementara perubahan regres adalah perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Oleh karenanya, perubahan ini kerap membawa kerugian bagi kehidupan masyarakat. Contohnya adalah berubahnya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah berubahannya kesadaran dan sikap masyarakat terhadap alam seiring dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman dulu masyarakat terbiasa hidup berdampingan dengan alam sehingga bisa melestarikannya. Beda dengan halnya sekarang, dengan zaman sekarang di mana masyarakat lebih banyak yang tidak mempedulikan kelestarian alam dan melakukan banyak pencemaran lingkungan. Apa penyebab perubahan sosial? Penyebab perubahan sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Faktor-faktor itu yaitu adalah yang pertama perkembangan penjumlahan penduduk, yang kedua itu adalah munculnya penemuan baru, dan yang ketiga terjadinya konflik di dalam masyarakat. Yang pertama itu perkembangan jumlah penduduk. Berkurang dan bertambahnya suatu penduduk di wilayah itu dapat mempengaruhi perubahan sosial. Salah satu contohnya, terlalu banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah dapat mengakibatkan tingginya tingkat persaingan kerja yang dapat melahirkan banyaknya jumlah pengangguran serta tingkat kriminalitas. Yang kedua, munculnya penemuan baru. Penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan itu menyebabkan pengaruh besar terhadap perubahan sosial, yaitu berkembangnya perubahan massa manusia. Salah satu contohnya yaitu revolusi industri. Terus yang ketiga itu adalah terjadinya konflik di masyarakat. Terjadinya konflik di masyarakat itu terbagi menjadi dua, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Kalau konflik vertikal itu konflik yang terjadi dari suatu pihak secara tidak sejajar yang dilihat secara politis. Contohnya yaitu konflik antara masyarakat dengan kepala desa. Kemudian itu adalah konflik horizontal, yaitu konflik dari suatu pihak yang sejajar secara politis. Salah satu contohnya yaitu konflik antar masyarakat atau antar suku daerah. Kemudian yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi dari luar masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama itu interaksi dengan lingkungan alam, dan yang kedua interaksi dengan budaya lain. Yang pertama itu adalah faktor dari interaksi dengan alam. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari sekarang, yaitu semakin kritisnya kondisi bumi akibat pemanasan global. Nah, dengan masalah itu dapat memicu suatu gerakan sosial untuk mengubah cara masyarakat dalam beraktivitas, yaitu berusaha tidak memproduksi banyak polusi ataupun menggunakan alat-alat yang lebih ramah untuk lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu interaksi dengan budaya lain. Nah, interaksi dengan budaya lain ini yaitu artinya pertemuan antara dua masyarakat atau dua budaya sehingga saling memengaruhi satu sama lain. Bagaimana dampak perubahan sosial? Nah, dampak dari perubahan sosial itu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama itu dampak positifnya, yaitu terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Yang kedua, terbukanya mobilitas sosial. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Dampak negatifnya yaitu yang pertama adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kemudian yang kedua adalah munculnya perilaku negatif di masyarakat. Berikut ini adalah faktor-faktor terjadinya munculnya perilaku negatif di masyarakat. Yang pertama yaitu faktor pergeseran nilai dan norma. Yang kedua yaitu faktor desakan kebutuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah faktor gaya hidup. Nah, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.